tentang berbuat kebaikan. Dengan hukum jangan berzina. Berangkat dari situ, Tuhan Yesus mengajak kepada kita agar kita mendasari tindakan kita, perbuatan kita, bukan hanya dengan yang kasat mata, apa yang tampak, tetapi juga harus mendasarinya dari dalam hati kita. Karena Yesus mengatakan bahwa orang untuk dinilai baik, untuk dinyatakan benar, tidak cukup dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti perbuatan berzina. Tetapi Yesus mengatakan bahwa barang siapa memandang seseorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka juga keinginan, dorongan yang ada dalam diri kita, itu juga sudah menjadi sebuah dosa. Menjadi sumber dosa, dan dosa itu akan menjadi semakin besar kalau akhirnya itu diwujud nyatakan dalam tindakan. Dan juga masih banyak indera-indera yang lain, bagian-bagian dalam dari tubuh kita, yang kiranya juga kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, itu juga bisa menjadi sumber dosa yang akan mencelakakan kita. Selain mata, mungkin juga ada tangan, kaki, dan lain sebagainya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, agar hati kita semakin dimurnikan, agar kita juga melakukan kebaikan-kebaikan dari dalam diri kita, agar kita menghendaki hal-hal yang baik, dan demikian pula dalam tindakan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga dengan demikian kita semua semakin disucikan, dimurnikan, dan kelak kita pun juga beroleh jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga dalam kebahagiaan. Allah tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Unjukkanlah sembah dan kurban-Mu, jadikan tanda tobat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para imam, biarawan, biarawati, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Karena baptisan yang telah kita terima, kita diangkat untuk ikut ambil bagian dalam imamat Yesus Kristus dengan menjadi imam, nabi, dan gembala atau raja. Kita pun juga diundang untuk menjadi garam dan terang dunia. Namun seringkali juga kita tidak mendapatkan inspirasi ataupun bisikan untuk menyampaikan pewartaan terkait dengan tugas kita sebagai seorang nabi. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk mendengarkan suara Allah, agar kita juga dapat melaksanakan kenabian itu. Serta mari kita mohon agar kita semakin dimurnikan, disucikan sebagai orang-orang yang menyatakan diri mengikuti Kristus, agar kita beroleh keselamatan baik di dunia ini maupun juga untuk keselamatan yang kekal. Marilah kita persiapkan juga diri kita, seraya kita mempersatukan segala doa dan intensi kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, para imam, para frater, suster, biarawan, biarawati, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Belakangan ini, kita bersama-sama diajak oleh Paus untuk menyadari hakikat kita sebagai gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Dan salah satu tema yang ditawarkan untuk direnungkan adalah mendengarkan suara Tuhan. Melalui bacaan pertama hari ini pun kita juga diajak untuk semakin peka menangkap suara Tuhan. Sebagaimana pengalaman Nabi Elia yang dipanggil dan diutus untuk menjadi nabi di Israel. Kadangkala ia pun juga tidak mampu untuk menangkap ataupun mendengarkan suara Tuhan. Apakah dalam tanda-tanda alam, dalam suara yang menggelegar atau yang lainnya, kadang tidak mampu menangkap hal itu. Tetapi justru
dalam angin yang sepoi-sepoi, yang tampaknya tenang. Akhirnya Nabi Elia itu mampu untuk mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan menunjukkan apa yang harus dilakukannya sebagai seorang nabi. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya Allah senantiasa memperdengarkan suaranya kepada kita manusia lewat tanda-tanda alam, lewat orang-orang di sekitar kita. Tetapi juga seringkali kita manusia tidak mampu mendengarkan suara itu. Maka melalui inspirasi dari bacaan pertama hari ini, kita diingatkan, karena kadangkala justru dalam keheningan kita akhirnya dimampukan untuk mendengarkan suara Tuhan itu. Karena dalam kesibukan kita, barangkali kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan kita, dengan urusan kita, sehingga suara-suara Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dengan berbagai cara itu seringkali kita tidak bisa menangkapnya. Maka sekali lagi mari kita memberi tempat untuk mencoba hening agar kita dimampukan untuk mendengarkan suara Tuhan, dan kita juga dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita juga diingatkan akan panggilan kita, orang-orang yang menyatakan diri murid-murid Kristus. Dengan baptisan memang kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam imamat Kristus dengan menjadi imam, nabi, dan gembala atau raja. Tetapi juga kepada kita semua diberi jaminan akan kehidupan yang kekal kalau kita setia mengikuti perintahnya. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan salah satu tema tentang berbuat kebaikan. Dengan hukum jangan berzina, berangkat dari situ Tuhan Yesus mengajak kepada kita agar kita mendasari tindakan kita, perbuatan kita, bukan hanya dengan yang kasat mata, apa yang tampak, tetapi juga harus mendasarinya dari dalam hati kita. Karena Yesus mengatakan bahwa orang untuk dinilai baik, untuk dinyatakan benar tidak cukup dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti perbuatan berzina. Tetapi Yesus mengatakan bahwa barang siapa memandang seseorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka juga keinginan, dorongan yang ada dalam diri kita, itu juga sudah menjadi sebuah dosa, menjadi sumber dosa, dan dosa itu akan menjadi semakin besar kalau akhirnya itu diwujud nyatakan dalam tindakan. Dan juga masih banyak indera-indera yang lain, bagian-bagian dalam dari tubuh kita yang kiranya juga kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, itu juga bisa menjadi sumber dosa yang akan mencelakakan kita. Selain mata, mungkin juga ada tangan, kaki, dan lain sebagainya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita semakin dimurnikan, agar kita juga melakukan kebaikan-kebaikan dari dalam diri kita, agar kita menghendaki hal-hal yang baik, dan demikian pula dalam tindakan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga dengan demikian kita semua semakin disucikan, dimurnikan, dan kelak kita pun juga beroleh jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga dalam kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudara-saudari sekalian, serta semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah pergi, kita diutus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai.
Syukur kepada Allah.